Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Azam Alikam. Kali ini kita akan mereview sebuah pertandingan yang sudah dijalani oleh Barcelona. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan kepada para penonton ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan yang masih sakit semoga diangkat penyakitnya, yang belum dapat pekerjaan semoga diberikan pekerjaan, yang belum mendapatkan momongan semoga diberikan momongan. Pokoknya hajat yang ingin kalian inginkan semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Judul atau tema pada konten hari ini adalah para demit lagi berbahagia, decul hatinya lagi hancur. Ya, sakit ya rasanya ya para decul-decul, dua match dengan kekalahan yang sangat-sangat telak ya. Apalagi melawan Atletico Madrid di kandang di leg pertama di ajang semifinal Copa del Rey yang sudah dijalankan di Stadion Metropolitano di kandang Atletico Madrid. Kekalahan yang diterima adalah 4-0 tanpa balas. Ada gol yang dicetak oleh Kurbasi ya. Kurbasi, Pau Kurbasi, tapi tidak disahkan oleh wasit, dan juga banyak kontroversial dari pemain-pemain Atletico hingga seorang Lamine Yamal terpancing emosinya. Dan ya gimana, kalah tetap kalah, kita harus menerima bahwa Barcelona layak kalah memang. Dengan gaya permainan seperti itu memang layak kalah Barcelona. Dan dilanjut juga dengan melawan Girona dengan kekalahan 2-1. Lamine Yamal mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi penalti, tapi Lamine Yamal masih gagal atau masih belum beruntung ya guys ya. Tendangannya ke samping, bukan di save oleh kiper tapi bolanya ke samping. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pokok inti pembahasan. Para pemain Barcelona lagi capek memikirin dan menjalankan sistem yang diterapkan oleh Hansi Flick, yang ada high pressing, garis pertahanan tinggi atau offset trap lah dan lain sebagainya. Gimana teman-teman ya? Pemainnya aja capek, apalagi kita yang nonton. Ini seperti apa ya? Seperti kayak lo menjadi seorang guru ya, terus lo memberikan metode pembelajaran yang lo anggap itu bagus untuk murid lo, tapi murid lo ini nggak ngeh gitu loh, nggak paham dengan metode yang lo ajarkan kepada murid, sehingga murid ini bisa menyerap atau menerima materi yang kamu akan berikan kepada murid-murid kamu gitu loh. Nah, ini sama seperti kasusnya Hansi Flick. Ini sama, Hansi Flick terlalu memaksakan sistem yang sudah dia tanamkan di awal musim ketika melatih Barcelona. Nah, ini adalah tugas dari Hansi Flick. Dia seharusnya bisa memberikan apa ya? Memberikan warna tersendiri ya di Barcelona. Kalau plan A lo nggak sukses, plan B harus ada, plan C dan selanjutnya harus ada. Jangan mau nonton dengan skema strategi yang itu aja. Apalagi di belakang pertahanan Barcelona ini musim ini hancur. Barcelona blunder dari kiper lah, blunder dari back Garcia, semuanya itu kayak kayak apa ya, kayak aneh-aneh gitu loh Barcelona sekarang itu. Oke, kita lanjut ke Lamine Yamal. Lamine Yamal menjadi sorotan dan parameter bagi para pemain lain. Nah, Lamine Yamal dengan usia yang masih 18 tahun, dia sudah menjadi sorotan media, menjadi tolak ukur bagi para pemain yang lagi naik daun ya. Itu adalah seorang Lamine Yamal. Kekalahan Barcelona
itu pasti ada kaitannya dengan Lamine Yamal. Nah, Lamine Yamal di pundaknya ini Barcelona fan Decul, Barcelona Decul, Barcelona Decul. Mereka ada di pundaknya semuanya. Sehingga pemain-pemain seperti Raphinha, Pedri itu jarang kena kena semprot lah dari netizen atau para karbol atau para pundit-pundit bola lah. Seperti Vinicius, Due, Estefano, pemain Chelsea, semuanya kiblatnya ke Lamine Yamal. Jadi Lamine Yamal ini patokan kalau ada pemain yang lagi naik daun, itu patokannya Lamine Yamal. Nah, terus disandingkan dengan Lamine Yamal. Nah, seperti itu ya guys ya. Gol yang dicetak Vinicius ketika melawan Real Sociedad, nah, selebrasinya adalah mengejek Lamine Yamal, menirukan gaya selebrasi Lamine Yamal. Nah, seorang Vinicius yang seharusnya lebih senior dari Lamine Yamal, tapi dia memberikan ejekan lah, cywar. Itu memang bagus untuk Lamine Yamal. Jadi dia menjadikan sebuah persaingan lah, kayak di era Ronaldo dan Messi. Tapi kalau untuk Lamine Yamal dan Vinicius, saya rasa Lamine Yamal lebih lebih lah berada di level di atas Vinicius. Oke, lanjut. Setiap tim yang bertemu Barcelona atau bertanding dengan Barcelona itu kemampuannya bertambah, teman-teman. Contoh kayak Atletico Bilbao kemarin, itu kalau melawan tim-tim seperti papan bawah Sevilla atau Real Sociedad, Real Betis, itu so-so aja mainnya. Tapi kalau melawan Barcelona itu kayak apa ya, kayak final Liga Champions gitu loh mainnya. Itu bisa up kalau kemampuannya dari 100 sampai 10 ini ya, 10 sampai 100 lah. Itu kemampuannya bisa lebih kayak 200 gitu melawan Barcelona itu kemampuannya. Jadi apa ya? Ketika tim bertemu dengan Barcelona, itu seakan-akan seperti laga final Liga Champions gitu, habis-habisan. Mereka itu bangga gitu. Kalau Barcelona itu kalah gitu, bangga sekali mereka itu. Sampai ada fans sebelah ya, yang putih-putih, dia Barcelona 4-0 4-0 yang ngalahin itu Atletico Madrid, bukan Real Madrid, bos. Ingat, yang ngalahin itu Atletico Madrid, bukan Madrid. Apa ya? Barcelona ya itulah sebuah tim dengan filosofi permainan yang indah, permainan yang cantik, yang tidak mengandalkan kekerasan, tidak mengandalkan fisik yang dominan dan lain sebagainya. Itulah Barcelona. Oke, next. Barcelona tidak bisa bermain seperti ini di Liga Champions. Nah, itu memang betul. Hansi Flick harusnya belajar dengan kekalahan melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions. Karena apa? Jika Hansi Flick memaksakan sistem seperti itu, para pelatih yang berada di Liga Champions secara tidak langsung sudah mempelajari taktik yang sudah diaplikasikan oleh Hansi Flick di Barcelona. Tidak perlu striker yang mempunyai kecepatan tinggi, tidak perlu striker yang mempunyai insting gol. Yang penting penyelesaian bagus saja, finishing bagus saja. Contoh kayak Celta Vigo, striker dari Celta Vigo tidak mempunyai speed, tidak mempunyai skill, tapi mempunyai insting gol atau finishing yang bagus. Jadi bola ini diderek ke sayap,
setelah itu strikernya naik, nah seperti itu pasti gol. Nah, pasti back siput-siput ini kayak Konde, Kubarsi, Eric Garcia ini pasti ketinggalan ini. Nah, seperti itu guys ya. Pokoknya aku berharap Barcelona harus berubah, nggak bisa dengan taktik seperti ini, apalagi dengan skuad yang notabene banyak yang cedera, Kaspo cedera, Rapinha, Pedri, lo nggak bisa hanya ngandelin Lamine Yamal. Yang gue bikin kesel tuh sama Hansi Flick, kenapa harus Ferran Torres, kenapa harus Ferran Torres yang lu pasang terus-terusan. Oke, lanjut. Flick harus tahu kondisi para pemain, jangan terlalu memaksakan sistem. Nah ini seperti awal ya guys ya, pelatih yang bagus, pelatih yang top itu pelatih yang tahu kondisi pasukannya, kondisi pemainnya. Nah, contoh seperti Ancelotti itu tidak banyak taktik, teman-teman. Ancelotti itu tidak banyak mempunyai strategi yang bisa membunuh pertahanan lawan. Tidak. Tapi Ancelotti itu paham betul dengan kualitas dan kemampuan kekurangan dari pemain itu sendiri. Itulah yang bisa membawa Liga Champion berapa kali untuk Real Madrid. Itu Ancelotti. Dia bisa meramu apa ya? Memberikan memberikan doktrin atau memberikan apa ya? Kayak namanya memomong atau memberikan, intinya bisa memberikan kenyamanan di ruang ganti. Vinicius, kamu nyamannya kayak gimana? Vinicius, kamu kalau di depan aja, nggak usah ke belakang, cukup di garis tengah, bola tinggi, lo sprint. Nah, simple kan? Vinicius kalau disuruh bertahan pasti males guys. Vinicius adalah tipikal pemain yang mempunyai ego yang sangat tinggi, apalagi Mbappe, Rodrigo, Pep. Nah, Pep ini juga apa ya, istimewa lah kalau Pep. Bedanya pelatih bagus dan pelatih yang top itu berbeda jauh. Kalau pelatih top itu tahu kondisi betul dari tim itu sendiri, kekuatannya. Tapi kalau pelatih bagus ya, termasuk Sabi seperti sekelas-kelasnya lah gitu lah. Oke, itu cukup saja ya untuk review pertandingan Barcelona di 2 match ini. Intinya saya berharap betul kepada Hansi Flick atau para staf dari Barcelona, juru taktik dan tim dari Barcelona, semoga ada perubahan di match selanjutnya, karena kembali lagi di leg kedua nanti kita tertinggal dengan 4-0. Semoga di leg kedua ini ya, yang akan dilaksanakan di Camp Nou, bisa terulang sejarah seperti Barcelona di era-era Liga Champions yang terdahulu melawan PSG ya, comeback dengan skor 6-1, ketinggalan 4 gol. Bola itu bundar guys ya, bola itu bundar teman-teman, jadi tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin. Pokoknya berdoa, berikan yang terbaik untuk tim favorit kita. Oke, Visca Barca, Visca Catalonia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.